Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas semua tentang pohon sawo, dari cara memilih pohon sawo yang harus ditanam dan berbagai permasalahannya, tips bagi yang ingin menanam pohon sawo, cara agar pohon sawo berbuah lebat, haruskah pohon sawo batang airnya dipotong, dan penyakit apa saja yang menyerang pohon sawo. Dua sudah saya videokan sebelumnya, cara agar pohon sawo berbuah lebat, penyakit yang menyerang pohon sawo, dan dua lagi belum saya videokan, tips bagi yang ingin menanam pohon sawo, haruskah batang air pada pohon sawo dipotong. Saya akan menggabungkan semuanya menjadi satu video ini karena semuanya berkaitan dan saling berhubungan pada pohon sawo. Tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Kita bahas satu persatu tips bagi yang ingin menanam pohon sawo, khususnya pemula. Banyak sekali yang harus diperhatikan karena kedepannya akan menentukan apakah pohon sawo itu bisa berbuah lebat atau berbuah sedikit atau tidak sama sekali. Umumnya pohon sawo itu yang dijual-jual berasal dari cangkokan. Kita tidak tahu apakah cangkokan itu berasal dari indukan pohonnya yang berbuah atau tidak. Jika cangkokan itu berasal dari indukan yang berbuah, insya Allah kedepannya pohon sawo itu akan berbuah terus. Dan jika pohon yang cangkokan itu tidak berasal dari indukan yang tidak berbuah, maka kedepannya akan sulit pohon sawonya itu akan berbuah. Maka saran saya, jika ingin membeli pohon sawo secara online atau di tukang tanaman pinggir jalan atau di mana saja, belilah pohon sawo itu yang sudah berbuah, minimal ada 3 atau 2 ya, atau 1 lah. Insya Allah pohonnya kedepannya akan berbuah terus. Pohon sawonya baru dipapras atau di pruning daunnya atau dikurangi daunnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperbanyak buah pada pohon sawo. Langkah pertama yaitu dengan mengurangi atau pruning daun. Kita kurangi dan kita sisakan hanya 4 helai daun saja. Kita pilih daun mana yang akan kita potong di antara banyaknya daun, karena ada yang jelek, ada yang muda atau yang tua. Kita buang saja, jangan pilih-pilih muda atau tua. Jika dia kurang bagus, potong saja. Kenapa kita mengurangi daunnya atau memotongi daunnya? Karena jika terlalu banyak daun pada batang pucuk daun, tidak ada sela atau tempat untuk tumbuhnya pucuk bunga. Walaupun ada tumbuh, nantinya akan rontok karena berhimpitan dengan daun-daunnya. Kebanyakan daun juga menyebabkan pucuk bunga tidak tumbuh, karena nutrisi yang diserap oleh akar dan disalurkan ke ranting-ranting akan diserap oleh daun semua, menyebabkan sulitnya tumbuh kuncup-kuncup bunga. Pruning ini dilakukan pada batang yang belum tumbuh pucuk bunga maupun yang sudah tumbuh pucuk bunga atau yang sudah menjadi buah, agar yang pucuk bunga menjadi buah dan buah bisa menjadi besar. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua untuk pemupukan.
Untuk pemupukan pohon sawo ini saya menggunakan pupuk NPK 16 Mutiara dari semenjak saya menanam kecil pohonnya hingga sekarang. Dan untuk banyak sedikitnya pemupukan itu tergantung dari pohonnya besar atau kecil. Sekarang kita langsung saja cara pemupukannya. Dan ini adalah pupuk NPK 16 Mutiara. Pemupukannya untuk pohon yang sudah besar dengan takaran 2 sendok makan lebih atau 3 sendok lah. Kemudian kita taburkan mengelilingi batang pohon sawo dengan jarak dari batang pohon sawo sejengkal lebih orang dewasa, agar semua akar-akarnya menyerap pupuknya dan menyalurkan ke semua arah, ke batang-batang, ranting-ranting, dan sehingga tumbuh kuncup-kuncup bunga pada semua batang. Untuk teman-teman yang jika punya pohon sawo jika masih kecil atau sedang, tinggal kurangi saja pemupukannya, kadarnya atau takarannya. Karena kondisi tanahnya kering, maka kita siramkan pupuk-pupuknya sama seperti kita memupuknya, yaitu menyiramnya dengan mengelilingi bagian batangnya yang terkena pupuk. Pemupukan yang saya lakukan ini saya lakukan juga pada saat tanah basah karena hujan. Cuma perbedaannya, jika tanah kering pupuknya saya siram, jika tanah basah pupuknya saya tidak siram. Untuk penyiraman pada pohon sawo dilakukan sehari sekali. Itu pun jika tidak ada hujan dan tanahnya tidak lembab dan benar-benar kering. Lakukan 1 hari sekali pada sore hari ketika matahari sudah tidak mengenai pohonnya. Dan selanjutnya pembahasan berikutnya tentang apakah batang air pada pohon sawo harus ditebang atau dipotong atau tidak. Di video ini saya tunjuk adalah batang-batang air pada pohon sawo. Banyak sekali batang airnya. Saya tidak memotongnya karena batang airnya berbuah banyak juga, cukup banyak. Jika tanpa batang air, pohon sawo ini tingginya mencapai 150 atau 1,50 m hingga 1,60 m. Dan ini batang-batang airnya sudah banyak yang berbuah karena batang-batang airnya banyak ranting-rantingnya dan banyak yang berbuah. Jika ditotal semuanya dengan batang air, tingginya bisa mencapai 4 meter lebih, cukup tinggi. Jika teman-teman ingin pohon sawo pendek, tidak terlalu tinggi, tinggal potong saja batang airnya dan perbanyak batang atau ranting-ranting yang ke samping biar dia melebar, tidak meninggi karena batang air. Dan ini batang air yang kecil yang belum terlalu besar sudah tumbuh buah-buahnya. Batang air ini sudah hampir semua tumbuh buahnya, ranting-rantingnya, dan saya papras juga. Memang agak sulit karena terlalu tinggi. Untuk memapras daunnya atau pruningnya cukup lama juga, membutuhkan waktu. Dan untuk bagian atasnya, pruningnya saya menggunakan tangga karena tinggi.
Selanjutnya kita pembahasan tentang penyakit pohon sawo. Sekarang kita bahas penyakit buah sawonya, nanti pohon sawonya. Nah ini buah sawonya diserang oleh semut-semut kecil merah yang menyerang buah pohon sawo dan menyebabkan hingga awalnya berwarna putih, kemudian berwarna hitam gelap seperti gosong. Semut-semut kecil merah ini menyerang ke semua buah, termasuk buah yang masih kecil ataupun sudah besar ataupun yang mau panen atau siap dipetik karena sudah hampir mengkal. Ini saya contohkan buahnya yang terkena serangan semut-semut kecil. Agar teman-teman mengerti dan tidak perlu panik karena ada solusinya. Setelah penjelasan apa saja penyakit yang menyerang pohon sawo, nanti ada penjelasannya. Sekarang kita membahas penyakit apa yang melanda pohon sawo. Dan di pohon saya ini cuma beberapa buah saja yang terserang. Alhamdulillah tidak terlalu banyak, hanya beberapa buah saja. Ngomong hanya beberapa buah saja ribet sekali. Dan ini pohon sawo yang saya tanam dari kecil hingga dari ukuran 50 sampai 60 cm. Pohon sawo ini alhamdulillah tidak ada penyakitnya, dan memang tidak ada penyakitnya asalkan pohon sawonya diurus dan jangan sampai pohon sawonya tergenang terus oleh air karena menyebabkan bisa juga penyakit. Karena sekarang ini cuaca masih ekstrim, tidak menentu, sering hujan. Teman-teman bisa meninggikan tanahnya agar tidak tergenang mata air. Yang sudah saya sebutkan tadi, sekarang kita pembahasan solusinya untuk serangan semut-semut kecil merah yang menyerang buah pohon sawo. Saya menggunakan garam krosok atau garam kasar. Kita taburkan sama seperti cara pemupukannya, kita kelilingi batang pohon sawonya berjarak sama juga seperti pemupukan. Dan untuk ukuran garamnya kurang lebih 2 sendok makan. Boleh juga bisa menggunakan garam yang halus. Lakukan ini 3 minggu sekali atau sebulan. Jika sudah benar-benar tidak ada serangan semut kecil merah pada pohon sawo, tidak perlu digarami lagi. Jaraknya butuh waktu sebulan setengah atau 2 bulan baru digarami lagi. Taburi garam. Garamnya saya tidak siram karena tanahnya masih basah dan garamnya pun bisa menyerap ke tanah, dalam tanah. Jika tanahnya kering, lakukan penyiraman. Nah, itulah pernak-pernik pada pohon sawo. Memang durasinya panjang dengan tujuan agar teman-teman yang menonton video ini bisa menerapkannya dan mengerti. Itu pun jika ditontonnya sampai habis. Jika video ini bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya ke media teman-teman. Subscribe yang belum subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video-video yang lain.